warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, berdoa Ibu pimpin, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak ibu, seperti biasa, ibu akan mengajak kalian ice breaking. Ice breaking, selamat pagi. Oke, siap? 1, 2, 3. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Oke, gimana? Udah semangat? Udah ya? Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar mengenai patung Nusantara dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. 2. Siswa mampu membuat patung Nusantara dengan bahan tanah liat, lilin, malam, atau adonan plastisin. Baik anak-anak, sekarang ibu akan menyampaikan materi terlebih dahulu mengenai apa itu patung Nusantara. Nah, dari kalian ada yang tahu apa itu patung Nusantara? Baik, jadi patung Nusantara merupakan seni patung yang berasal dari Indonesia itu sendiri. Seni patung sudah berada sejak dari berabad-abad tahun yang lalu anak-anak. Nah, patung Nusantara sendiri terinspirasi dari kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, jadi kekayaan alam yang ada di Indonesia itu kan banyak, seperti tumbuhan, hewan, manusia, atau yang lainnya. Selanjutnya, bahan patung Nusantara itu sendiri sangat mudah ditemukan di Indonesia. Apa saja sih bahan patung Nusantara itu? Nah, bahan yang umum ditemukan yaitu seperti batu, logam, kayu, dan kaca. Nah, sedangkan bahan-bahan sederhana untuk membuat patung yaitu ada tanah liat, lalu sabun, malam, atau plastisin. Nah, di sini kalian sudah mengetahui apa itu patung Nusantara beserta bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya. Nah, anak-anak, kalian pernah melihat nggak contoh dari patung Nusantara yang ada di Indonesia? Ada yang pernah? Nah, contohnya apa saja? Ibu akan menunjukkan gambar mengenai patung Nusantara. Yang pertama, patung Surah dan Baya yang ada di Surabaya. Lalu ada patung Bekatan dari Banjarmasin. Nah, selanjutnya patung yang biasa terkenal di Indonesia itu patung Pancoran yang terletak di Jakarta. Pinter. Selanjutnya kalian coba amati gambar mengenai kerajinan patung dari Kasongan yang ada di buku tema kalian masing-masing. Nah, ibu akan bertanya, ada yang tahu Kasongan itu di mana? Betul, di Yogyakarta. Nah, sekarang ibu beri waktu kalian untuk mengamati gambarnya terlebih dahulu ya. Nah, sekarang setelah kalian mengamati gambar, apakah kalian tahu proses pembuatan dari patung Nusantara? Proses pembuatan dari patung Nusantara itu
terdiri dari 4 teknik. Yang pertama, teknik cetak tekan, kedua, teknik ukir dan pahat, 3, teknik cor, yang keempat, teknik putsir. Ibu akan menjelaskan mengenai keempat teknik tersebut. Yang pertama, teknik cetak tekan, yaitu teknik yang menggunakan bahan-bahan lunak seperti tanah liat atau lilin. Bisa jadi menggunakan plastisin. Nah, di sini tanah liat yang digunakan harus bersifat elastis dan mudah dibentuk. Selanjutnya, teknik ukir dan pahat, yaitu teknik yang membutuhkan alat-alat pahat seperti apa saja? Palu, paku. Nah, teknik pahat dan ukir ini biasanya umumnya digunakan pada bahan-bahan seperti marmer, lalu batu, dan kayu. Yang ketiga, teknik cor, yaitu teknik membuat patung dengan cara mencetak terlebih dahulu cetakannya, lalu kemudian memasukkan adonan cor ke dalam cetakan tersebut. Biasanya bahan yang digunakan menggunakan logam yang dipanaskan atau lilin. Nah, untuk teknik putsir, yaitu teknik membuat patung dengan menambahkan atau mengurangi bahan yang digunakan dengan menggunakan alat putsir. Nah, alat-alat putsir itu apa saja? Seperti gambar di sini. Selanjutnya, anak-anak, kalian tahu nggak mengenai proses pembuatan patung dari tanah liat itu sendiri? Teknik pembuatan patung dengan tanah liat dapat menggunakan teknik cetak tekan atau ukir. Nah, bahan yang digunakan yaitu tanah liat atau plastisin. Dan tanah liat yang digunakan itu tidak terlalu lembek atau mudah dibentuk saja ya, dan berbahan elastis. Nah, di sini nanti tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan tipis. Karena jika tanah liat terlalu lembek, maka akan menempel pada cetakan gips. Nah, hal ini akan mempersulit pada proses pembuatan patung dari tanah liat itu sendiri. Bagaimana anak-anak sudah paham? Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video mengenai cara pembuatan patung dari tanah liat.
Cukup mudah ya mengenai cara pembuatan patung dari tanah liat itu sendiri. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Nanti setiap kelompok menyebutkan contoh patung Nusantara yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Selesai diskusinya. Sudah, baik. Jika sudah, Ibu akan menunjuk kelompok pertama untuk menyebutkan salah satu contoh patung Nusantara yang ada di Indonesia. Apa? Patung Monumen Pancasila Sakti di Jakarta. Betul. Untuk kelompok kedua, patung Lembu Suro di Boyolali. Betul sekali. Nah, untuk kelompok tiga, patung Buddha tidur di Mojokerto. Tepat. Nah, untuk kelompok 4, patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Jawaban kalian sudah betul semua ya. Karena materi yang Ibu sampaikan sudah selesai, maka akan Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu patung Nusantara merupakan seni patung yang ada di Indonesia sejak berabad-abad tahun yang lalu. Contoh patung Nusantara yaitu patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali, lalu patung Surabaya. Ibu ada tugas untuk kalian. Jadi tugasnya yaitu nanti kalian membuat patung Nusantara yang menggunakan tanah liat, sabun, atau lilin. Bisa dimengerti ya tugasnya. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Doni bisa memimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.